Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gading dan Robani akan mempresentasikan sedikit tentang perbedaan antara HTTP, MQTT, dan KAP. Yang pertama ada HTTP. HTTP atau yang berartikan Hypertext Transfer Protocol yang memiliki fungsi yang pertama sebagai protokol yang paling umum digunakan untuk transfer data. Contohnya di web dengan kode www biasanya. Yang kedua berbasis permintaan respon, di mana klien mengirim permintaan ke server dan server merespon dengan data yang diminta. Kemudian yang ketiga, HTTP ini cocok untuk transfer data yang kompleks dan besar, seperti halaman web, gambar, dan video. Dan HTTP ini memiliki karakteristik yang pertama menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol sebagai lapisan transport yang menjamin pengiriman data yang andal. Kemudian yang kedua, memiliki overhead yang lebih tinggi sehingga HTTP ini kurang efisien untuk perangkat yang memiliki sumber daya yang terbatas. Kemudian yang ketiga, HTTP juga baik digunakan untuk aplikasi web dan API atau Application Program Interface. Dan intinya di HTTP ini itu punya banyak aturan main. Contohnya seperti antara HP atau laptop ke server internetnya. Kemudian HTTP ini juga cocok untuk buka web, nonton video atau download file besar. Seperti bagaimana karakteristiknya tadi. Kemudian inti yang ketiga, HTTP ini agak berat karena banyak aturan yang harus diikuti. Kemudian yang kedua ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport yang memiliki fungsi sebagai pertama, yakni protokol MQTT yang dirancang untuk komunikasi mesin to mesin atau M2M dan Internet of Things. Yang kedua, MQTT menggunakan model publish atau subscribe di mana perangkat mengirim pesan ke broker dan broker mendistribusikan pesan ke perangkat yang berlangganan. Kemudian yang ketiga, MQTT ini cocok untuk aplikasi membutuhkan komunikasi real-time dan efisien seperti sensor, aktuator, dan perangkat seluler. Dan MQTT memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ringan dan efisien dengan overhead yang rendah. Kemudian yang karakteristik yang kedua, MQTT dapat menggunakan TCP sebagai lapisan transport yang menjamin pengiriman data yang andal. Kemudian karakteristik yang ketiga, MQTT ini ideal untuk perangkat yang menggunakan bandwidth dan daya yang terbatas. Dan inti dari MQTT ini adalah MQTT itu memiliki aturan main untuk alat-alat kecil seperti sensor dan lain-lain, aktuator dan perangkat seluler. Kemudian inti yang kedua, MQTT ini cocok untuk alat-alat yang perlu kirim info cepat dan sering, kayak di rumah pintar atau pabrik. Karena di rumah pintar atau smart home itu membutuhkan pengiriman data yang cepat. Makanya MQTT ini sangat cocok. Kemudian yang ketiga, MQTT ringan seperti tadi ya, ringan. Jadi bisa digunakan oleh perangkat-perangkat kecil daripada menggunakan HTTP. Jadi MQTT ini lebih hemat baterai dan kuota. Kemudian yang ketiga ada KAP atau Constraint Application Protocol yang memiliki fungsi sebagai pertama, KAP memiliki protokol yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Kemudian yang kedua, KAP ini mirip dengan HTTP, tetapi lebih ringan dan efisien. Kemudian yang ketiga, KAP menggunakan model permintaan respons, tetapi juga dapat mendukung model observe atau perangkat dapat berlangganan untuk menerima pembaruan dari sumber daya. Kemudian untuk karakteristiknya, yang pertama, KAP ini menggunakan UDP atau User Datagram Protocol sebagai lapisan transport yang lebih ringan daripada TCP. Kemudian karakteristik yang kedua, KAP ini dirancang untuk bekerja dengan perangkat yang memiliki daya dan memori yang terbatas. Yang ketiga, KAP juga cocok untuk aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi real-time dan efisien seperti sensor dan aktuator. Dan memiliki inti sebagai berikut, KAP itu memiliki
aturan main ya untuk untuk perangkat-perangkat kecil seperti yang memiliki sumber daya terbatas, bersensor dan lain-lainnya. Kemudian QAP juga cocok untuk alat-alat yang perlu komunikasi cepat dan hemat, kayak sensor kecil atau smart home, lampu pintar, dan lain-lain. Kemudian QAP ini dari ketiga tadi, HTTP, MQTT, dan QAP, QAP ini memiliki daya paling ringan atau konsumsi paling kecil di antara ketiga tadi. Nah, kemudian perbedaan utamanya dari lapisan transport. Perbedaan utama antara HTTP, MQTT, dan QAP memiliki perbedaan di lapisan transport, di mana HTTP dan MQTT menggunakan TCP dan QAP menggunakan UDP. Kemudian yang kedua, model komunikasi HTTP dan QAP menggunakan permintaan respon, sementara MQTT menggunakan publish atau subscribe, atau bisa berlangganan. Kemudian yang ketiga, overhead. HTTP memiliki overhead yang tinggi, kemudian MQTT memiliki overhead yang rendah, dan QAP memiliki sangat rendah. Nah, dari ketiga ini yang paling rendah itu QAP, dan yang paling efisien juga QAP. Tergantung penggunaannya juga. Kemudian yang keempat, secara penggunaan, HTTP menggunakan web atau API, kemudian MQTT menggunakan IoT atau M2M, yang ketiga, QAP menggunakan IoT dengan sumber daya yang terbatas. Dari presentasi ini, saya menyimpulkan yang pertama, HTTP ini cocok untuk aplikasi web dan API yang membutuhkan transfer data yang kompleks dan andal. Yang kedua, MQTT ideal untuk aplikasi IoT dan M2M yang membutuhkan komunikasi real-time dan efisien. Dan yang ketiga, QAP dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas dan menawarkan komunikasi yang ringan dan efisien. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.